Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk, Bu Risma, Bu Eni. Selamat pagi Bu Risma, Bu Eni, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Pada hari ini kita akan memediasi antara komplainan Bu Eni selaku karyawan kepada tim HRD perusahaan ini. Tujuan mediasi ini untuk mendapatkan solusi yang baik dan keadilan bagi semua pihak yang ada sesuai dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Oke, saya di sini akan bersikap netral. Saya harap kita bisa berbicara dengan terbuka agar masalah ini cepat selesai. Apakah Bu Eni dan Bu Risma setuju? Setuju. Oke, baik. Bu Eni boleh dijelaskan kembali terkait duduk permasalahan seperti apa? Baik, terima kasih Bu Ana kesempatannya. Jadi begini Bu, kebetulan gaji saya bulan ini itu berkurang 500.000. Awalnya gaji saya itu seharusnya bulan ini saya menerima 4 juta, tetapi yang masuk ke rekening saya itu hanya 3.500.000. Padahal bulan ini saya tidak ada izin, saya masuk full 1 bulan, malahan saya ada lembur dua kali. Tapi kenapa gaji saya malah berkurang bulan ini? Saya sudah konfirmasi menanyakan ke Bu Risma mengenai kekurangan gaji saya ini, tapi tetap saya masih merasa dirugikan di sini karena bagi saya uang 500.000 itu berarti Bu, apalagi bulan ini saya banyak pengeluaran. Oke, baik Bu, ini berarti ada selisih penggajian 500.000 ya? Betul. Oke, untuk Bu Risma mohon dijelaskan kenapa bisa penggajian gaji itu kurang 500.000. Baik Bu Ana, terima kasih. Oke, untuk Bu Eni, betul secara absensi Bu Eni hadir penuh. Tetapi berdasarkan laporan operasional ada kesalahan produk yang mengakibatkan rugi untuk perusahaan. Tapi yang mana kerugian ini seharusnya sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Tapi saya mohon maaf, saya kurang menekankan pada saat penghitungan absensi kemarin. Seperti itu Bu Ani. Oke, baik. Bu Eni, apakah sudah mengerti sebelumnya ketika ada kesalahan kerja akan ada denda untuk dipotong dari gaji? Sebenarnya aturan itu saya udah tahu, tapi kan Bu minimal harusnya dari pihak HRD itu ada sosialisasi dulu Bu, kalau ternyata bulan ini saya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Jadi saya juga tidak akan kaget tiba-tiba gaji saya terpotong atau berkurang 500.000, sedangkan Bu Risma sebelumnya tidak pernah mensosialisasikan ini dulu ke saya. Tiba-tiba ketika akhir bulan gaji saya sudah berkurang. Harusnya kalau memang dari awal Bu Risma mensosialisasikan, mungkin saya tidak akan kaget seperti ini Bu, gitu. Baik, Bu Risma bagaimana? Apakah ada solusi terbaik ketika ada masalah ini? Misalnya saya kasih contoh, kalau potongannya dicicil atau dikurangi nanti ke depannya, karena kan kita melihat Bu ini baru pertama kali melakukan kesalahan. Bagaimana? Oke, sebenarnya sih untuk kerugian ini cukup besar ya. Tapi jika Ibu Eni berkomitmen untuk lebih teliti lagi ke depannya, mungkin dari pihak HRD akan mengurangi bagaimana untuk ganti rugi ini menjadi 200.000 dan sisanya 300.000 ini akan kami transfer kembali bulan depan. Tadi kan Bu Risma sudah memberikan solusi untuk kelalaian yang Bu Eni lakukan, 200.000 itu akan dipotong di bulan depan, dan untuk 300.000 yang kekurangan bayar di gaji Bu Eni itu akan ditransfer oleh HRD bulan depan. Saya rasa sih Bu ini jalan baik ya Bu, jalan tengahnya nggak apa-apa saya dipotong 200.000 sebagai untuk tanggung jawab saya juga kelalaiannya. Saya sih setuju aja sih Bu kalau cuma 200.000, karena kalau 500.000 berat buat saya, tapi kalau 200 saya setuju Bu. Baik, alhamdulillah kita mencapai titik temu. Saya ulangi lagi kesepakatannya. Yang pertama, perusahaan akan membayar kekurangan gaji sebesar 300.000 paling lambat itu bulan depan. Yang kedua, potongan denda yang telah disepakati tadi sebesar 200.000 itu akan dipotong oleh perusahaan dari gaji Bu Eni itu juga pada bulan depan. Seperti itu. Saya akan buatkan berita acara kesepakatan bersama untuk ditandatangani. Apakah Ibu Risma dan Bu Eni setuju? Ya, setuju Bu. Oke, baik. Mediasi selesai. Terima kasih atas kooperatifnya. Kedepannya kita akan proses ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih.